Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Rahman, Ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas karunia iman dan Islam, karunia kesehatan, karunia ilmu, karunia kemudahan untuk terus-menerus kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi catatan-catatan yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai baginda, memuliakan baginda dengan mengikuti dan meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Insya Allah dengan demikian kita semua adalah umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian Quranic Live pada edisi kali ini kita akan membahas tentang belajar dan mengajar menurut Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang proses yang sangat mulia? Proses atau aktivitas belajar, menuntut ilmu, menggali ilmu-ilmu Allah, dan kemudian menyampaikan, mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan ilmu kepada yang lain. Begitulah maksud dari belajar dan mengajar menurut Al-Quran. Sebagai pengantar kajian, sahabat Asa yang dimuliakan Allah, belajar dan mengajar merupakan aktivitas yang sangat mulia. Sejak kehidupan ini ada, yaitu dari mulai Nabi Adam hingga Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, itulah aktivitas yang dijalankan oleh para nabi, oleh para rasul, manusia termulia sepanjang zaman. Sebagai contoh misalnya, Nabi Adam diajarkan oleh Allah ilmu nama-nama benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Aktivitas terawal yang didapatkan oleh Nabi Adam, dianugerahkan oleh Allah adalah anugerah yang bernama ilmu. Proses yang dijalankan ini menunjukkan keagungan ilmu. Bahkan saking agungnya ilmu, Allah berkenan menjadikan Adam, manusia pertama, sebagai khalifah di muka bumi ini. Sehingga para ulama menyimpulkan keagungan manusia atas malaikat, keagungan manusia atas seluruh makhluk ciptaan Allah adalah karena karunia ilmu yang Allah anugerahkan kepada Adam, kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu. Wahyu berisi petunjuk Allah. Wahyu berisi ilmu-ilmu Allah. Wahyu berisi bimbingan. Wahyu tentang cerita-cerita masa lalu. Yang di situ ada pelajaran dan hikmah. Nabi mendapatkan itu melalui malaikat Jibril. Tentu ayat pertama yang kita sangat tahu diterima oleh Nabi Muhammad melalui Jibril adalah surat Al-Alaq ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ Allah mengisyaratkan aktivitas mulia, amal yang sangat mulia, yaitu membaca dan dibacakan. Dalam riwayat disebutkan tentu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad yang sedang berkhalwat di Gua Hira. Kemudian diperintahlah Nabi Muhammad untuk membaca. Tentu Nabi tidak mungkin bisa baca karena tidak pernah belajar membaca, tidak pernah diajarkan membaca. Apalagi yang dibaca adalah Al-Quran, bacaan yang sangat mulia. Nabi terdiam. 3 kali Jibril alaihissalam mengatakan, Iqra ya Muhammad,
Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Muhammad baca, aku tidak bisa baca. 3 kali diulang, kemudian barulah Jibril mengajarkan dengan membacakan Al-Alaq 1 sampai dengan 5 kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengar dan membaca di hadapan Jibril. Itulah aktivitas pertama yang didapatkan oleh Nabi Muhammad melalui Jibril, yaitu turunnya wahyu. Ayat pertama adalah isyarat tentang keagungan belajar dan mengajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ketiga, bukti bahwa aktivitas mulia yang bernama belajar mengajar itu adalah aktivitas yang sangat diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh Nabi. Allah Maha Rahman, Ar-Rahman, dan tanda rahmat Allah adalah Allamal Quran. Allah berkenan mengajarkan Al-Quran sebagai bukti dari Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Urutan ayat setelah Allah menyebut tentang dirinya, Ar-Rahman di surat Ar-Rahman ayat pertama adalah ayat kedua, Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Isyarat dengan susunan yang demikian agung bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, dan bukti Maha Pemurahnya adalah Allah ajarkan manusia, yaitu Al-Qur'an. Subhanallah. Kita terus belajar Al-Qur'an, kita terus mengajarkan Al-Qur'an, menyampaikan tentang Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an. Sehingga kalau Quran ini menjadi objek dari kita belajar dan mengajar, maka semakin banyak insya Allah keberkahan dalam kehidupan kita. Dan itu sudah dijalankan oleh Nabi pertama, manusia pertama, dijalankan pula oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada kata lain, para Nabi tidak mewariskan apapun kepada umatnya, melainkan ilmu. Mereka lah yang mewariskan ilmu, dan kita lah yang kemudian mendapatkan wa innama warrathu al-ilm. Sungguh para nabi, manusia terbaik, tidak mewariskan kepada kalian dinar dan dirham, harta kekayaan duniawi, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Siapa yang mengambil ilmu yang paling banyak, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Bagaimana dengan belajar dan mengajar Al-Quran? Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang belajar dan mengajar? Nabi pula memuliakan, mengutamakan orang yang selalu belajar dan mengajar, khususnya belajar dan mengajar Al-Quran. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian itu hamba-hamba Rabbani, melekat dengan nama Ar-Rabb, yaitu salah satu dari sifat Allah, Ar-Rabb, yang memelihara, yang mengatur, yang mengurus semua kehidupan makhluknya. Rabbul Alamin, Rabbaniyin, yaitu kenapa? Karena kalian selalu mengajarkan Al-Quran dan karena kalian selalu mempelajari Al-Quran. Sebaik-baik manusia, alat ukurnya adalah apakah ia selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran atau tidak. Kita belajar dulu, insya Allah. Ketika sudah mendapatkan banyak ilmu, kita ajarkan ilmu itu. Terus-menerus tidak berhenti. Belajar itu untuk nanti mengajar, insya Allah. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikanlah meskipun 1 ayat. Tapi kita belajar dulu, setelah dapat kita ajarkan. Bahkan yang mengajar sesungguhnya sedang belajar. Dengan mengajar ini kita mendapatkan ilmu. Maka siapapun yang selalu belajar dan mengajar layak bergelar Rabbaniyin. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan, sebaik-baik kalian adalah yang selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, parameter kebaikannya kalau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, belajar dan mengajarkan ilmu, karena keutamaan dan kebaikan kita tergantung kepada amaliyah, belajar dan mengajar ilmu ini, insya Allah.
Demikian kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik manusia yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang orang terbaik, Rabbaniyin, orang yang dekat dengan Allah. Dikaitkan dengan nama Allah, Ar-Rabbu, yang memelihara, yang mengatur, dan seluruh urusan makhluknya. Demikian juga Nabi mengingatkan, yang terbaik di antara kalian yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa sesungguhnya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya tidak hanya mempelajari dan mengajar huruf-hurufnya, yaitu membacanya melalui tajwid, melalui qiraat, tetapi juga mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Setelah kita belajar huruf-hurufnya, melafadzkannya, melantunkannya, ada makharij huruf, ada sifatul huruf, kita juga belajar dan mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Pesan-pesannya, hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan aktivitas terakhir, yaitu belajar dan mempelajari makna-makna Al-Quran, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah merupakan jenis mempelajari dan mengajarkan Al-Quran yang paling mulia. Karena makna Al-Quran itulah tujuan yang dimaksud. Betul, membaca Al-Quran, hurufnya mendapatkan kemuliaan. Satu huruf 10 kali kebaikan. Tapi bayangkan kalau setelah mempelajari hurufnya, membacanya dengan baik, ia memahami artinya, menggali maknanya, mengambil hikmah-hikmahnya, ditambah lagi oleh Allah kemuliaan-kemuliaan, karena tujuan Al-Quran tidak sekedar untuk dibaca, tapi difahami, dimaknai, dan kemudian diamalkan dalam kehidupan. Begitulah maksud dari ungkapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita awali dari surat Al-Alaq ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Bacalah, kata Allah, dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Siapapun yang dicipta oleh Allah diperintah untuk membaca. Terlebih manusia yang diberi anugerah oleh Allah yang bernama akal. Membaca adalah salah satu aktivitas akal yang paling agung. Dengan membaca ditambahlah ilmu oleh Allah. Dengan membaca ditambahlah pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus membaca karena itu perintah pertama kepada Nabi, berarti perintah pertama kepada seluruh umatnya. Di situ Allah mengingatkan, karena Allah lah yang mencipta manusia, maka bacalah dengan tetap mengagungkan Allah yang Maha Pemurah. Bukti Maha Pemurah Allah, Al-Akram, adalah selalu Allah mengajarkannya melalui perantara pena. Pena yang dimaksud adalah semua alat yang kita gunakan untuk belajar, menulis, mendokumentasikan, dan sebagainya. Atau pena yang dimaksud adalah yang Allah ciptakan. Dan pena inilah yang mencatat semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Isyarat dari Allah betapa pentingnya manusia mencatat, mendokumentasikan. Sampai Allah ciptakan pena untuk mencatat semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Allah tambah lagi, Dia berkenan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Banyak ilmu, dan semua ilmu pasti datang dari Allah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah yang mengajarkan kami semua jenis ilmu dan Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Inilah ayat yang pertama kali turun. Ternyata bicara tentang proses belajar mengajar. Padahal saat itu umat Nabi adalah ummiyin, buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, apalagi menghitung. Namun kenapa isyarat pertama bukan beribadahlah? Kenapa wahyu pertama bukan beramal, tapi bacalah? Karena dengan membaca kita beramalnya lebih sempurna. Dengan membaca berarti amalnya berdasarkan ilmu. Dengan membaca berarti ibadah yang dijalankan sesuai dengan ilmunya. Karena kalau ibadah atau amal tanpa ilmu tentu tidak diterima oleh Allah. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sayang, orang sudah beramal, beribadah tapi tanpa ilmu. Kata para ulama, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Untuk itu ikra sebelum ibadah, ikra sebelum beramal, ikra sebelum beraktivitas. Dan riwayat menyebutkan bahwa Jibril datang kepada Nabi yang sedang berkhalwat di Gua Hira. Jibril memerintah Nabi untuk membaca tentu atas perintah Allah. Dan Nabi tidak bisa membaca karena memang belum belajar dan belum diajarkan. Setelah wahyu ini turun, maka turun wahyu-wahyu berikutnya. Dan Nabi semakin mendapatkan banyak hikmah, banyak ilmu dari Allah. Nabi pula mentransfer ilmu itu kepada sahabatnya. Awalnya ummiyin, awalnya ummiyah, jahiliyah. Setelah itu, Masya Allah, masyarakat Madinah menjadi khairu ummah, sebaik-baik masyarakat. Menjadi masyarakat yang penuh dengan keberkahan Allah. Bagaimana caranya? Belajar dan mengajar, itulah yang selalu dijadikan sebagai prinsip oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak pernah berhenti. Bahkan kalau sebagiannya keluar ke medan perang, wajib ada yang tetap tafaqquh fiddin. Surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Jangan semuanya lari ke medan perang. Tapi harus ada sekelompok orang yang tetap tafaqquh, belajar, memperdalam, mengkaji ayat-ayat Allah, memperdalam ilmu dan sejenisnya disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Quran surat Al-Alaq ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sahabat asa yang dimuliakan Allah. Mengajar itu adalah alat kebaikan. Dan mengajar merupakan proses menyampaikan ilmu, petunjuk, dan berbagai jenis kebaikan kepada orang lain. Bayangkan kalau terhenti aktivitas ini. Maka masyarakat tidak mendapatkan ilmu. Jauh dari bimbingan Allah. Dan juga kebaikan-kebaikan mereka tidak dapatkan. Maka tugas para nabi betul mengajar, membimbing, membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Semua nabi menjalankan itu. Dan semua sahabat menjalankan itu. Jadilah mereka umat terbaik. Dan kita pula insya Allah ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dengan menjadikan proses mengajar kebaikan, mengajak kebaikan, menyampaikan kebaikan tidak pernah berhenti. Karena itu adalah alasan kita untuk mengikuti para nabi. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Setelah selesai beliau meninggikan pondasi Ka'bah dengan putranya Ismail alaihissalam. Beliau memohon kepada Allah, berdoa agar diutus seorang utusan yang mengajar umatnya. Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah. Nabi Ibrahim beberapa waktu tinggal di Mekah. Kemudian anaknya dan istrinya pun ditempatkan di Mekah. Dan keturunannya pun kemudian berkembang di Mekah. Saat itu tentu jumlah manusia yang semakin banyak. Dan kalau tidak dibimbing dengan ilmu, dibimbing dengan petunjuk, wallahu a'lam apa yang terjadi. Karenanya Nabi Ibrahim tahu betul dan memohon kepada Allah, ya Allah, ini masyarakat sudah banyak, manusia sudah banyak. Maka aku memohon utus untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, dari bangsa Arab. Di mana nanti Rasul itu mengajarkan, membacakan ayat-ayat Engkau, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, As-Sunnah, menyucikan jiwa-jiwa mereka. Dan Engkaulah yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Permohonan dari Nabi Ibrahim, Allah kabulkan.
Allah utus Nabi Muhammad SAW, dan yang dijalankan oleh Nabi adalah mengajarkan Al-Quran, menyampaikan ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah, bagaimana menuntun umatnya kepada kebaikan ketika akhlak mereka tercela atau hati mengarahkan kepada akhlak yang terpuji, terus menerus tidak pernah berhenti. Dan nyatalah bahwa setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan, memberikan banyak yang dibutuhkan dalam kehidupan, jadilah masyarakat itu masyarakat Madinah, masyarakat Madani, yang itu adalah disinari dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan amal, dengan kebaikan. Mereka adalah masyarakat mana Nabi ada dan para sahabatnya. Kemudian masyarakat setelahnya, generasi sahabat, dan masyarakat berikutnya, generasi tabi'in. Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Nabi bersabda, mengingatkan pentingnya ilmu, pentingnya belajar dan mengajar. Masyarakat terbaik adalah ketika aku ada dengan para sahabatku. Setelah itu adalah masyarakat para sahabat dan para tabi'in. Tentu kita selaku umat Nabi ingin selalu berusaha menjadikan masyarakat terbaik dengan aktivitas belajar dan mengajar. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, ayat tentang belajar dan mengajar, fungsi Nabi Muhammad SAW yang tadi didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diulang oleh Allah di 3 ayat. Al-Baqarah 129 yang tadi, Ali Imran 164, dan terakhir di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Kita lihat Al-Jumu'ah ayat kedua. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Disebutkan ummi, tidak bisa membaca, menulis, dan tidak bisa menghitung. Itu gambaran konkret tentang jahiliyah, tentang ummiyah. Kenapa Nabi diutus kepada mereka? Maka Nabi dibekali oleh Allah untuk mengentaskan ummiyah. Tidak lagi ada yang ummi. Mahir membaca, ilmunya bertambah, bagus amalnya, akhlaknya semakin terpuji, berhasillah Nabi Muhammad SAW. Tugas Nabi adalah kepada masyarakat ummi. Karenanya bekalnya adalah ilmu. Karena yang dihadapi masyarakat ummi, jahil, jauh dari bimbingan agama, dituntunlah oleh Nabi. Dan itulah kenapa belajar dan mengajar itu penting. Ayat ini mengingatkan kondisi umat Nabi di masa awal, jahiliyah. Belajar dan mengajar, solusi. Diangkatlah derajat oleh Allah, martabat manusia. Sampai kemudian diabadikan. Di dalam Al-Quran ada muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah masyarakat Mekah. Ansor adalah masyarakat Madinah. Disatukan oleh Nabi. Masyarakat terbaik. Masya Allah. Kenapa? Karena dituntun dengan ilmu. Dibimbing dengan nasihat. Disinari dengan cahaya kebaikan dan kemuliaan. Sehingga mereka selalu berada dalam aktivitas yang mulia. Dengan proses pengajaran yang dijalankan oleh Nabi. Terciptalah masyarakat terbaik. Disinari oleh ilmu. Dimuliakan dengan ibadah dan amal soleh. Kita tentu sangat berharap sahabat asa yang dimuliakan Allah, bagaimana dari kondisi masyarakat yang jauh dengan ilmu menjadi masyarakat yang cinta ilmu, yang gemar ilmu, yang terus menjalankan aktivitas keilmuan. Kondisi masyarakat awal ini tanpa ilmu digambarkan pula di Al-Baqarah 78. Wa minhum ummiyun. Mereka ini buta huruf, ummi, tidak mengetahui apa isi Alkitab. Kemudian mereka hanya memahami bahwa itu adalah dongengan, cerita-cerita yang dahulu, atau mereka hanya menduga-duga. Ketiadaan ilmu menjadikan seseorang itu mengikut tapi tanpa ilmu, yang kita kenal dengan taklid atau fanatik, atau menduga-duga saja. Bahkan cenderung semua yang dilakukan tanpa ilmu. Padahal Allah mencela di ayat yang lain, Al-Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti, jangan kalian menyampaikan apapun yang tidak kalian ketahui ilmunya. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah. Pendengaran adalah merupakan alat mendapatkan ilmu. Penglihatan alat mendapatkan ilmu. Hati pula. Ya, Al-Quran diturunkan ke dalam dada Nabi Muhammad, maka hati adalah sumber ilmu. Dan begitulah
Kalau kosong dari ilmu, penglihatannya tidak ada ilmu, pendengarannya tidak ada ilmu, hatinya kosong dari ilmu, maka Allah mencela karena amal perbuatannya yakinlah tanpa dasar ilmu. Kenapa ilmu itu penting? Karena itulah yang pernah mengangkat derajatnya para nabi, derajatnya para siddiqin, derajatnya para sahabat, derajatnya orang alim dan ulama. Bukan berarti kita harus menjadi ulama, tapi kita terus berusaha untuk meningkatkan ilmu kita, belajar, kemudian mengajar, mengajar adalah belajar, belajar lagi, mengajar lagi, dan seterusnya. Kemuliaan-kemuliaan akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada individu, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada umat yang gemar dengan ilmu. Mudah-mudahan sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita selalu dibimbing oleh Allah, kita selalu dimudahkan oleh Allah, kita selalu diberikan kesungguhan oleh Allah untuk terus-menerus belajar dan mengajar, apalagi yang kita pelajari adalah Al-Quran, dan nanti kita ajarkan juga Al-Quran. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu adalah pondasi kehidupan, pondasi beribadah kita, pondasi beramal soleh kita. Bagaimana mungkin kita berkehidupan tanpa ilmu? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana nasib dari amal soleh kita? Ini di dunia, bagaimana pula nasib di akhirat kelak? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seorang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalannya. Ia bisa nyasar jalan. Ia mungkin tersesat jalan. Seharusnya tidak jalan di jalan itu, ia berjalan. Itulah orang yang beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan, kata beliau, dibanding mendatangkan kebaikan-kebaikan. Karena ilmulah yang membimbing agar yang dijalankan itu bermanfaat. Bagaimana mungkin seorang yang mereparasi sesuatu teknologi, kendaraan dan sejenisnya, kalau tidak berdasarkan ilmu, bagaimana mungkin menjadi lebih baik lagi? Mungkin lebih rusak, mungkin tidak lagi dapat digunakan karena tidak berdasarkan kepada ilmu. Bagaimana ilmu Al-Quran? Bagaimana ilmu agama? Tutuplah ilmu, kata beliau, dengan sungguh-sungguh. Namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Karena kita dipandu, ilmu ini adalah dalam rangka beribadah dengan sebaik-baiknya. Ibadah tanpa ilmu tentu ibadah yang sia-sia. Karenanya ilmu itulah yang akan menuntun ibadah kita. Namun ketika kita sudah mendapatkan ilmu, janganlah kemudian meninggalkan ibadah. Tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, tapi jangan meninggalkan ibadah. Setelah itu gemarlah pula beribadah. Namun jangan sampai meninggalkan ilmu, karena ada golongan yang rajin beribadah, namun meninggalkan belajar. Begitulah Imam Hasan Al-Basri, seorang kibar at-tabi'in, mengingatkan tentang pentingnya ilmu, tapi juga ditambah dengan pentingnya ibadah. Ada andaian, lebih baik saya berilmu daripada beribadah. Bukan demikian. Tapi berilmulah, kemudian beribadahlah. Beribadahlah untuk menguatkan ilmu. Berilmulah agar kemudian ibadah kita baik, ibadah kita bagus, ibadah kita nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata, "Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Ini merupakan ungkapan yang sangat bijaksana. Beliau sangat memuliakan ilmu. Beliau sangat mengagungkan para ulama. Beliau yakin bahwa
keberadaan seorang alim, seorang ulama, seorang ilmuwan, pakar itu penting. Karena nanti masyarakat dituntun dan dibimbing. Asalkan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena juga ada peringatan. Siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah petunjuknya dari Allah, ia semakin jauh dari Allah. Man izdada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'da. Karenanya ilmu harus di-backup dengan hidayah. Tapi kita berhidayah, kita menjalankan ibadah dan amal soleh berdasarkan ilmu. Hidayah terus kita gali, ilmu terus kita pelajari, sehingga lengkaplah ilmu kita, hidayah dari Allah untuk kita menjalankan ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa belajar dan mengajar yang dijalankan oleh seseorang, yang dijalankan oleh masyarakat, oleh hamba-hamba Allah, itulah yang akan mengangkat derajat mereka. Keutamaan aktivitas belajar dan mengajar adalah karena Allah berkenan mengangkat derajat kemuliaan di dunia dan nanti kemuliaan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Darajat bukan satu. Kalau satu darajah, dua darajatani, tiga dan seterusnya darajat. Karenanya pandangan Imam Syaukani layak kita tadaburi, kata beliau. Allah mengangkat satu derajat karena imannya. Allah mengangkat satu derajat karena ilmu seseorang, tapi Allah akan mengangkat beberapa derajat kalau dia beriman dan berilmu. Yang sudah beriman, tambahkanlah ilmu. Yang sudah berilmu, kuatkanlah iman. Kedua-duanya yang akan mengangkat derajatnya, bukan satu, bukan dua, darajat, beberapa derajat. Imam Syafi'i juga mengingatkan di dalam kitab manakibnya, manakib Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alai bil ilm. Kalau orang ingin mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia, hendaklah ia dengan ilmu. Kalau ia ingin kebahagiaan, kemuliaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan menghadirkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia, karena kita butuh ilmu sabar, kita butuh ilmu syukur, ilmu tawakal, ilmu zuhud, ilmu wara'. Ilmu bagaimana menggunakan harta dengan sebaik-baiknya, ilmu bagaimana mensikapi ujian dengan sebaik-baiknya. Kita butuh ilmu bagaimana berinteraksi dengan tetangga, ilmu bagaimana bergaul dengan sesama, ilmu bahkan bagaimana bergaul dengan alam ini, semuanya membutuhkan ilmu. Ilmu bagaimana seseorang nanti meninggal dengan husnul khatimah, ilmu bagaimana kita memprosesi jenazah, ilmu bagaimana kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, ilmu bagaimana seseorang nanti mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di akhirat kelak. Semua itu, kata Imam Syafi'i, membutuhkan ilmu. Maka layak manusia untuk selalu menambah ilmunya dan menyampaikan ilmunya. Setelah mendapat, ia sampaikan. Setelah menyampaikan, ia belajar lagi, menggali lagi. Karena tidak ada orang yang alim di dunia ini. Ya, Nabi Musa pernah mengatakan, aku yang paling alim di Bani Israel. Maka Allah tegur. Dan kemudian meminta Nabi Musa, memerintahkan Nabi Musa belajar kepada Khidir alaihissalam, Nabi Khidir. Dan kedua-duanya menjalankan aktivitas belajar dan mengajar. Nabi Musa belajar dari Khidir, Khidir pula mengajar kepada Nabi Musa apa yang tidak Allah ajarkan kepada Nabi Musa. Karena masing-masing diberikan oleh Allah ilmu yang bisa jadi berbeda. Siapapun enggak ada yang paling alim. Karena yang paling alim ada lagi yang paling alim, terus yang paling alim. Dan paling tinggi tentunya Allah yang maha alim, yang maha mengetahui. Derajat seseorang, derajat masyarakat ditentukan dengan aktivitas belajar dan mengajar. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, Allah pula mengabadikan hamba-hambanya yang dekat dengannya dengan istilah Rabbaniyin. Bagaimana itu? Mereka selalu mengajarkan Al-Quran, mereka selalu mempelajari Al-Quran. Walakin kunu Rabbaniyin. Jadilah kalian itu orang-orang Rabbani. Rabbaniyin, orang yang dekat dengan Allah. Seperti Allah juga mengingatkan di surat Al-Furqan, ada ibadur rahman.
Padahal semua kita pasti ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Tapi maksudnya hamba-hamba Allah yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Allah, yang istimewa. Seperti Allah menyebutkan ahlul Quran, keluarga Quran, keluarga Allah. Menunjukkan saking mulianya, saking istimewanya, saking dekatnya. Kalau ingin menjadi Rabbaniyin, maka selalulah kalian, kata Allah, belajar dan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan dan belajar Al-Quran. Karena di surat Ali Imran 79, Allah awali dengan karena kalian mengajarkan Al-Quran, karena kalian mempelajari Al-Quran. Mengajar lebih didahulukan, tapi tidak berarti mengajar tanpa ilmu. Maksudnya bahwa bagaimanapun alimnya seseorang, ia mampu mengajar, tetap ia butuh belajar lagi kepada alim yang lain. Terus ia belajar. Dan itulah keagungan seseorang yang selalu berusaha untuk belajar dan mengajar kemuliaan, ilmu, keutamaan, apalagi belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di sesi yang akan datang. Insya Allah tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dan mengajar merupakan aktivitas paling mulia, apalagi kalau dikaitkan dengan Al-Quran. Maka Nabi setiap datang ke masjid dan ada orang yang sedang bermajlis, sedang tadabbur Al-Quran, sedang menuntut ilmu, Nabi duduk bersama mereka. Namun jika mereka hanya beribadah, Nabi tidak duduk bersama mereka. Menunjukkan bahwa Nabi amat sangat mengagungkan, memuliakan orang-orang yang mau menuntut ilmu, apalagi di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memuji dan memberi keutamaan bagi mereka yang selalu mengajarkan kebaikan. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang menempuh satu perjalanan pendek atau panjang untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka dimudahkan jalan menuju surga. Bahwa thalabul ilmi, bahwa perjalanan menuntut ilmu adalah pintu surga. Maka para ulama dahulu ya berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mendapatkan satu hadis. Para ulama hadis Imam Bukhari datang dari satu negeri ke negeri yang lain, ingin memastikan kebenaran sebuah hadis. Itu ilmu. Para ulama belajar kepada ulama yang lain di negeri yang jauh. Imam Syafi'i dibekali oleh ibundanya untuk belajar kepada Imam Malik di Madinah. Masya Allah, bagaimana mereka yakin semua yang dikontribusikan untuk mendapatkan ilmu, perjalanannya, bekalnya, seluruh yang dirasakan dari kesulitannya, Allah ganti. Karena itu akan menjadi pintu-pintu surga. Malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Masya Allah. Malaikat turun, malaikat menurunkan ketenangan, malaikat menaungi. Allah pula menurunkan rahmatnya. Nama-nama manusia yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, disebut-sebut oleh Allah di depan malaikat-malaikat penghuni langit. Kemudian pula orang yang berilmu adalah benar-benar akan dimohonkan ampun oleh seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang sedang berada di dalam air. La yastaghfiru lahu man fis samawat. Bayangkan seorang alim yang sedang mengajar, mereka yang sedang bermajelis ilmu, itu didoakan ampunannya. Maka selesai keluar dari majelis ilmu, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan yang memohonkan ampunan bukan manusia, penghuni langit, penghuni bumi. Bahkan ikan-ikan yang berada di dalam air selalu mendoakan. Berarti mereka diperintah oleh Allah. Wahai para ikan, doakan mereka.
Malaikat-malaikat doakan mereka. Padahal kalau kita didoakan oleh malaikat, didoakan oleh makhluk Allah selain manusia, lebih mustajab. Karena mereka memang amat sangat patuh dan taat kepada Allah. Karena tidak ada pilihan lain. Manusia dikasih pilihan yang taat dan tidak. Makanya manusia yang taat mulia. Tapi yang tidak taat tidak mulia. Tapi makhluk Allah yang lain itu betul-betul hanya tunduk dan patuh kepada Allah karena tidak ada pilihan. Manusia diberikan oleh Allah pilihan, maka pilihan itu digunakan untuk hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat asa yang dirahmati Allah, agar dunia selalu mendapatkan rahmat Allah. Sebaliknya dijauhkan dari laknat Allah. Diingatkan tentang dua aktivitas mulia. Amal yang bernama zikir dan amal yang bernama ilmu. Ala inna dunya mal'un. Mal'unatun mal'unun ma fiha. Illa zikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'alimun. Ketahuilah kata Nabi, dunia itu dilaknat. Artinya tidak dapat rahmat Allah. Kenapa? Dan semua yang ada di dalamnya. Kecuali kalau seluruh yang ada di dunia ini semuanya berzikir, menjalankan ketaatan. Dan di situ ada alim atau orang yang selalu menuntut ilmu. Kebanggaan kita manakala ada alim. Kebanggaan kita manakala ada orang yang selalu menuntut ilmu. Betapa bahagianya lembaga pendidikan, ya pesantren dan sebagainya. Masya Allah, aktivitas ilmu berlangsung pada mereka. Para guru yang mengajar dengan tulus, para murid yang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka ini selalu didoakan dan mereka mendapatkan rahmat Allah, dijauhkan dari laknat Allah. Sampai dikatakan oleh para ulama hadis, yudfa'ul bala an hadhil ummah birihlati ahlil hadis. Allah berkenan mencegah bala atau bencana terjadi pada satu umat karena mereka selalu melakukan perjalanan ilmu, perjalanan menuntut ilmu, perjalanan mengajarkan ilmu, perjalanan untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Parameter kebaikan seseorang ditentukan dengan kesiapan dan kesungguhannya untuk tafaqquh fiddin, yaitu mendalami ilmu agama. Tahapan paling tinggi adalah tafaqquh fiddin. Orang belajar, ya bisa dia jalankan dimanapun. Dalam waktu yang singkat atau waktu yang lama. Tapi kalau tafaqquh, maka tentu ada kekhususan. Ia sungguh-sungguh, ia ia memiliki ilmu-ilmu alatnya. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, memahami hadis, usul tafsir, usul fikih, ilmu-ilmu yang menguatkan dia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada kekhususan. Makanya tafaqquh fiddin menjadi titik tolak dari kebaikan. Siapapun yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ia selalu berusaha untuk tafaqquh, memperdalam, mendalami, mengkaji, memahami semua apa yang tertuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Orang datang ke masjid untuk ibadah. Namun ia tambahkan tujuannya adalah untuk mempelajari ilmu Allah, kebaikan. Kemudian ada pula yang datang untuk mengajarkan. Kalau kita lihat di beberapa masjid-masjid besar, tentu Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Setelah sholat mereka melakukan majelis ilmu. Ada syekh, ada guru, dan banyak sekali yang ingin mendapatkan ilmu. Terus itu berjalan setiap ba'da sholat. Ba'da subuh ada, ba'da zuhur, ba'da asar, duha juga ada, ba'da isya juga ada. Semuanya adalah dalam rangka mereka ingin dicatat sebagai al-mujahid fi sabilillah. Aktivitas ilmu tidak ringan dan tidak mudah. Makanya butuh kesungguhan. Sampai kadang-kadang penat dan lelah. Bahkan seorang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, li'an ata'allama baban min kitabillah ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr. Aku menuntut ilmu, memahami salah satu bab dari kitab Allah yang sangat luas. Itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Kenapa? Karena seorang yang menjalankan aktivitas ilmu lebih dicintai oleh Allah, lebih dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memasuki masjid untuk selain thalabul ilmi, untuk selain mengajarkan ilmu, ibarat orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya.
Ini bagus, tapi bukan punya dia. Tapi kalau di dalamnya setelah ibadah tentunya, ia bermajelis, ia menggali ilmu, ia mengikuti kajian-kajian yang ada, maka itu dikategorikan orang yang layak mendapatkan miliknya. Karena Allah siapkan ilmu di masjid, Allah siapkan ilmu di sekolah, Allah siapkan ilmu di lembaga pendidikan, Allah siapkan ilmu di berbagai lokasi. Yang ingin mendapatkan ilmu Allah berarti dia sedang melakukan perjalanan mulia al-mujahid fi sabilillah. Karenanya kita berharap seluruhnya insya Allah aktivitas ini baik online maupun offline kita berharap dicatat sebagai nawaitu yang tulus untuk kita menjadi rabbaniyin, untuk menjadi orang-orang terbaik, untuk mengikuti jejaknya para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejaknya para solihin, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan tidak ada kata lain, insya Allah tidak ada halangan untuk kita terus meningkatkan ilmu, menimba ilmu, memperkuat ilmu, kemudian nanti kita ajarkan, kita sampaikan ilmu-ilmu itu, kebaikan-kebaikan itu, layaklah kita dan semua kita mendapatkan kebaikan di dunia dengan ilmu, kebaikan di akhirat dengan ilmu. Insya Allah demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kajian yang mulia ini. Jazakumullah khairan kepada seluruhnya, seluruh panitia, seluruh yang selalu berusaha hadir dalam Majelis Asa TV Indonesia yang mulia ini, memberkahi majelis ini, memberkahi harta kita, memberkahi pertemanan kita, kebersamaan kita di dunia dengan majelis ilmu. Nanti ini yang akan menjadi taman-taman surga kita. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.